Ummul Akhyar membentuk generasi pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji dalam uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sahid Mudo Prawiro. Saya guru akidah akhlak di MA Ummul Akhyar, Sawo Campur Darat Tulung Agung. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 dengan mengambil tema kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam di kelas 10. Mohon saran dan masukan agar kedepannya pembelajaran yang saya jalankan lebih efektif dan menyenangkan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini anak-anak sekalian, di pertemuan terakhir ya, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan kembali, melanjutkan pelajaran yang minggu lalu. Sebelum itu, marilah kita awali ya dengan berdoa bersama-sama. Saya minta tadi yang datang yang paling awal. Siapa tadi yang datang paling awal? Untuk memimpin doa pada pagi hari ini, silahkan untuk dipimpin berdoa bersama-sama. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan waj'alni minas sholihin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita awali berdoa bersama-sama, jalannya kegiatan pembelajaran yang insyaallah akan kita laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa mendapat manfaat dunia yang di akhirat. Baiklah, seperti biasanya kita juga akan mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti ya, kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia ini, juga untuk meningkatkan ya, jiwa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia ini. Ya, kemarin yang menjadi Dirjen Safa, sekarang gilirannya siapa ini? Alia ya, silakan Alia untuk maju ke depan. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ilmuku. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan kita selalu mencintai tanah air yang di mana ya, kita tumbuh kembang, dan mudah-mudahan ya, jiwa nasionalisme kita tumbuh dan bisa kita realisasikan dengan wujud kita menjalankan pendidikan, kita menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menumbuhkan akhlak yang mulia. Baiklah, sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Pak yang ini hadir. Alia,
Nisa? Aisyah? Safa? Tidak hadir. Kemana ini? Tidak izin ke ketua kelasnya? Kemana? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Amin ya. Baiklah sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini sebelum saya akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada kali ini, saya ingin tahu minggu lalu apa yang sudah saya sampaikan, apakah masih kalian ingat? Masih ingat atau tidak? Lupa. Ada yang ingat? Nah, itu alhamdulillah ada yang ingat ya. Coba silakan, Hanum, apa? Tentang apa? Adab-adab berbakti pada orang tua dan guru. Coba saya ingin satu saja, apa adab berbakti pada orang tua? Sebutkan. Taat dan patuh pada mereka serta berkata yang baik. Taat dan patuh serta berkata yang baik. Juga ada kepada guru. Saya ulangi sedikit ya, kalau memang ada beberapa yang kalian lupa. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang adab berbakti kepada orang tua dan guru. Di antaranya patuh dan taat kepada orang tua, berbicara yang baik ya. Kepada guru pun juga kita harus patuh ya, selalu mengikuti pelajarannya dengan baik, tidak membuat gaduh di dalam kelas. Kemudian ketika guru sedang duduk lewatinya, kita juga harus ada sedikit penghormatan, dan itu pelajaran yang sudah kita sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Nah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini ya, kita insya Allah akan mempelajari yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Lut. Nah, perlu kalian ketahui, insya Allah pelajaran ini adalah materi yang terakhir dari semester 1 ini. Jadi keteladanan dari kisah Nabi Lut ini adalah materi yang terakhir. Oleh karena itu, saya harapkan di pertemuan yang terakhir ini kalian bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan semangat ya, lebih bersemangat lagi. Karena apa? Materi tentang kisah keteladanan Nabi Lut ini ada yang materi juga yang sangat relevan dengan keadaan pada masa ini. Baiklah, silakan sebelum saya mulai bisa disimak ya, pada layar di depan yang insya Allah akan saya tampilkan video yang berkenaan dengan sekilas ya, tentang ilustrasi kisah dari Nabi Lut alaihissalam. Nanti bisa kalian ambil pelajarannya melalui dengan tugas diskusi kelompok. Nanti Bapak akan memberikan tugas untuk kelompok dan untuk kalian diskusikan di setiap kelompok. Nanti saya putarkan tentang video kisah Nabi Lut yang pada waktu itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di kaum Sodom. Nah, silahkan. Tadi materi terkait tentang kisah Nabi Lut yang sudah Bapak tampilkan melalui video. Mungkin nanti kalau di rumah ada yang masih belum jelas ya, insya Allah nanti bisa dibuka kembali ya linknya tentang video tadi. Nah, oke, kegiatan selanjutnya Bapak menginginkan kalian untuk membentuk kelompok 3 kelompok. Silakan, ayo dibentuk 3 kelompok. Nanti akan saya berikan masalah untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Setelah itu kalian utus 1 anggota setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ayo silakan dibentuk kelompok.
Sudah bentuk kelompok ya? Sudah siap untuk menerima tugas? Ya, silahkan. Ini saya bagikan beberapa pokok masalah terkait tentang materi yang sudah saya sampaikan, didiskusikan, dan hasil diskusinya nanti dipresentasikan oleh salah satu dari anggota kelompok. Alhamdulillah 10 menit sudah berlalu. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah selesai. Jadi kalau sudah, tolong dipersiapkan satu anggota dari tiap kelompoknya untuk mempresentasikan. Ini kita mulai dari kelompok mana ini? Satu atau dari kelompok 3 dulu? Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang satu pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita jadikan teladan. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki beberapa keistimewaan di antaranya satu, pantang menyerah terhadap kaumnya. Berkali-kali Nabi Lut menyerukan kepada kaumnya untuk meninggalkan kebudayaan menyimpang yaitu homoseks. Namun karena sudah lanjut moral masyarakat di sana, mereka pun tidak mau mendengar perkataan Lut. Hanya sebagian kecil saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Lut. Dua, tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut dan justru memperolok Nabi Lut dengan kata sok suci. Bahkan mereka tidak mengusir Nabi Lut kalau tidak mau menghentikan dakwahnya. Tiga, tetap bertanggung jawab mengemban tugas menyampaikan risalahnya. Ia tidak henti menggunakan setiap kesempatan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau perorangan beriman kepada Allah, beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasi. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan untuk dipresentasikan ke depan hasil dari diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang ibrah atau pelajaran dari kisah Nabi Lut. Maraknya isu lesbian, biseksual, lintas gender, LGBT belakangan ini mengharuskan kita semua belajar lagi dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya yang dikenal berperilaku menyimpang yaitu kaum homoseksual lewat kisah kaum Nabi Lut. Perbuatan homoseksual pria atau wanita menyukai sejenis disebut fahisyah. Al-Ankabut 8 menurut Muhammad Al-Hijaz dalam At-Tafsir Al-Waqid, esensi fahisyah itu adalah perbuatan yang sangat kecil dan menjijikan. Satu, perilaku lesbian dan gay kaum Lut alaihissalam itu disebut dengan mungkar, ditolak keras, tidak bisa diterima dalam agama, etika atau hukum. Kaum Nabi Lut menantang nabinya untuk memintas dan angkat nasib kaum penegara. Dua, perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai zalim, baik zalim pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Banyak riset menunjukkan timbulnya penyakit AIDS adalah karena hubungan seksual sama jenis. Melalui perilaku seks anak gugur yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya dilarang. Perilaku kaum Nabi Lut itu musyrik, artinya sungguh keterlaluan atau melampaui batas. Kepatuhan dan kewajaran abnormal, hewan yang tidak punya akal saja tidak ada yang menyukai sama jenis. Artinya perilaku Nabi Lut itu lebih hina daripada perilaku hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah
tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompoknya, dan alhamdulillah luar biasa ya, semuanya sudah bagus dalam menyampaikan hasil diskusinya dan hasil dari materi yang kalian sampaikan melalui kelompok. Tiap kelompok sudah luar biasa dan hampir menyerap semua materi yang saya sampaikan. Namun ada beberapa yang ingin sedikit saya tambahkan ya terkait tentang materi yang hari ini kita pelajari, yaitu tentang keteladanan dari kisah Nabi Lut. Jadi yang pertama adalah Nabi Lut alaihissalam adalah Nabiullah yang diutus untuk berdakwah di kaum Sodom. Jadi Nabi Lut alaihissalam itu di kaumnya itu ditolak ya, bahkan diusir, bahkan dikatakan sok suci karena mendakwai perilaku kaumnya. Jadi di kaum Nabi Lut itu ya, ketika ada pendatang baru yang dia tidak mau mengikuti kebiasaan dari kaum Sodom yang berkelakuan, mungkin ada yang menyukai sesama jenis, dan bahkan juga ada yang merampas harta orang lain dengan paksa, maka dianiaya, dipaksa untuk mengikuti kebiasaannya. Bahkan Nabiullah itu difitnah, dikatakan sok suci. Suatu ketika ada kisah, ada 3 orang yang datang, dan di situ ternyata adalah malaikat yang diserupakan sebagai 3 pemuda yang rupawan, yang bagus, yang tampan, yang memberikan kabar kepada Nabi Lut alaihissalam. Nah, disitulah Nabi Lut difitnah, dikatakan, dikira Nabi Lut sudah mengikuti kebiasaan. Namun itu semuanya tidak benar, karena yang datang itu adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan kabar bahwa kaumnya nanti akan diadab. Nah, selanjutnya ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam ya. Di antaranya adalah kita harus bisa meniru kesabaran beliau. Kita harus bisa mencontoh kegigihan beliau dalam memperjuangkan suatu tugas, memperjuangkan suatu amanah yang diberikan kepadanya. Seperti halnya kalau kita implementasikan kepada kehidupan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai kalian seorang pelajar, maka ketika menerima tugas dari guru, ketika kalian mendapatkan amanah, maka harus kalian kerjakan, harus kalian jalankan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam ya. Di antaranya adalah kita harus bisa meniru kesabaran beliau. Kita harus bisa mencontoh kegigihan beliau dalam memperjuangkan suatu tugas, memperjuangkan suatu amanah yang diberikan kepadanya. Seperti halnya kalau kita implementasikan kepada kehidupan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai kalian seorang pelajar, maka ketika menerima tugas dari guru, ketika kalian mendapatkan amanah, maka harus kalian kerjakan, harus kalian jalankan sebaik mungkin. Dan selanjutnya ada pelajaran yang menarik, yaitu adalah ujian ataupun rintangan di dalam memperjuangkan suatu kebaikan itu kadang-kadang datang dari orang yang terdekatnya. Seperti halnya yang terjadi pada Nabi Lut alaihissalam. Siapa yang menolak, siapa yang menentangnya? Istrinya sendiri. Istri Nabi Lut itu membangkang dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Demikian juga dengan kita mungkin ketika kalian sedang belajar, ketika kalian sedang menjalankan tugas, mungkin adik kalian juga itu harus sabar, harus tetap bisa berusaha menjalankan tugas dengan baik. Nah, selanjutnya ada ibrah ataupun hikmah dari peristiwa kisah Nabi Lut alaihissalam. Kalian tadi sudah menyampaikan di diskusi kelompok bahwa satu perbuatan yang sangat-sangat buruk yang pernah ada pada zamannya, pada waktu itu, yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut, pada kaum Nabi Lut, yaitu di umat atau di kaum Sodom, yaitu adalah perbuatan yang menyukai lawan jenis. Dan naudzubillah ya, sekarang pun juga itu marak, menyukai sesama jenis, menyukai sesama jenis. Dan
Bahkan kalau sekarang lebih majunya teknologi, bahkan ada yang sampai operasi kelamin atau apa bahasanya, transgender. Jadi yang perempuan jadi laki-laki atau kebalikannya, laki-laki jadi dioperasi. Jadi ini menyalahi kodrat dan sudah dijelaskan dari dulu sejak kaum Nabi Lut itu sudah ada, ya. Sudah ada mereka yang sesama jenis menikah, bahkan melakukan hubungan. Nah, ini adalah suatu perbuatan abnormal yang melampaui batas kebiasaan kewajaran manusia yang harus kita tinggalkan. Nah, selanjutnya ada ibroh ataupun hikmah dari peristiwa kisah Nabi Lut alaihissalam. Kalian tadi sudah menyampaikan di diskusi kelompok bahwa satu perbuatan yang sangat-sangat buruk yang pernah ada pada zamannya pada waktu itu yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut, pada kaum Nabi Lut, yaitu di umat atau di kaum Sodom. Nah, itu tadi pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Kiranya apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau masih belum dipahami? Ada? Alhamdulillah. Berarti kalian semuanya sudah paham ya tentang materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, kalau kalian semuanya sudah paham, selanjutnya saya akan membagikan tugas individu untuk kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Tolong dikerjakan. Ini ada tugas evaluasi mandiri untuk kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Kemudian sudah berlalu, sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai ya. Silakan ditaruh di meja dan saya ambil kembali. Ya, alhamdulillah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kalian semuanya sudah menjalankan rangkaian kegiatan belajar dengan baik. Hasil diskusi yang luar biasa dan evaluasinya juga bagus. Mudah-mudahan ini terus kalian pertahankan dan nanti bisa membawa manfaat, bisa kalian mendapatkan nilai maksimal dalam menjalani evaluasi berikutnya. Apakah masih ada di antara kalian yang belum memahami tentang kisah Nabi Lut dan ibrah atau pesan-pesan yang terdapat dalam kisah Nabi Lut tadi? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Baik, kalau sudah paham semuanya, sekalian, mudah-mudahan ya rangkaian kegiatan yang sudah kita jalankan pada awal hingga akhir ini, dan saya ingatkan kembali bahwa materi dari kisah teladan Nabi Lut ini merupakan materi yang terakhir di semester ganjil ini, dan mudah-mudahan kita semuanya terus diberikan kesehatan ya, dan nanti bisa melaksanakan pelaksanaan ujian di akhir semester dengan baik, dan kalian semuanya juga bisa menjalankan ujian semester dengan baik ya. Karena ini pertemuan yang terakhir, saya berpesan kepada kalian semuanya, mudah-mudahan ya nanti materi yang sudah saya sampaikan di rumah dipelajari lagi, dibaca-baca lagi. Kalau ada sesuatu yang lupa atau kurang paham, dibuka catatannya, dibuka hasil diskusi kelompoknya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya terus diberikan kesehatan ya, diberikan kesempatan untuk supaya bisa berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Nah, marilah kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baiklah, saya akhiri. Kalam dari Taufiqul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.